حي على الحمد لله الذي جعل هذه الحياة دار تكليف وفناء والآخرة دار جزاء وبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد عباده المتقين بالجزاء الأوفى وحذرهم من فتنة الدنيا وزخرفها لأنها ظل زائل وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فهي سبيل التقوى فهي سبيل السعادة والفوز والنجاح دنيا وأخرى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya, kemudian dirangkaikan dengan salawat yang tulus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib untuk senantiasa mewasiatkan dengan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Dan wasiat takwa ini bukan hanya saja wasiat dari khatib, akan tetapi ia adalah wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan, telah kami perintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya mereka neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menginginkan dunia. Sekedar menginginkannya saja sudah terancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
sekedar menginginkannya terancam dengan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terusir dan terhina. Apakah yang dimaksud dengan dunia yang tercela ini? Dunia yang sekedar menginginkannya saja sudah diancam dengan masuk ke dalam neraka dalam keadaan terusir dan terhina. Jemaah hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan dunia ini adalah makanan dan minuman yang enak, pakaian yang bagus, tempat tinggal yang layak, yang mewah? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tempat tinggal yang enak, tempat tinggal di mana tempat kita untuk kembali melindungi diri dan keluarga dan anak-anak kita. Tentulah bukan ini yang dimaksud dengan dunia yang tercela itu, dengan menginginkannya, karena semua ini, semua yang kita sebutkan, makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, ini adalah kebutuhan dasar semua manusia. Mau dia non-muslim, mau dia seorang muslim, mau dia adalah orang dewasa ataupun anak-anak, ataukah orang yang sadar, orang yang waras, bahkan orang gila pun menginginkan yang seperti ini. Jadi menginginkan yang kita sebutkan tadi bukanlah sesuatu yang merupakan dengan sekedar menginginkannya saja sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, bukan itu yang dimaksud dengan dunia yang dan disebutkan dalam ayat ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan dunia yang tercelah ini? Sekedar menginginkannya saja sudah diancam dengan neraka, sudah diancam untuk dimasukkan dalam neraka dalam keadaan terusir dan terhina. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan, bagaimana seseorang itu menginginkan dunia itu, dunia yang tercela yang disebutkan dalam ayat yang tadi. Yang pertama, bahwa menginginkan dunia yang dimaksud dalam ayat tersebut dalam surat Al-Isra ayat 18 yang kita bacakan tadi adalah bahwa dia untuk mendapatkan dunia itu keterpautan hatinya dengan dunia. Keterpautan hati dengan dunia dalam arti dia tidak menginginkan di dunia ini kecuali hanya untuk bersenang-senang saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang diinginkan kecuali hanya untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu dia. Yang kedua adalah mengerahkan seluruh potensi dirinya, pikirannya, tenaganya dan hartanya untuk menggapai apa yang dia inginkan, untuk sekedar meluapkan bagaimana hawa nafsunya itu dia dapatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal seperti ini di mana orang yang ketika hatinya sudah terpaut dengan dunia, dia tidak akan pernah ingin diikat, dia tidak ingin terikat dengan aturan syariat. Dia tidak ingin bahkan aturan-aturan adat istiadat dan norma apapun, kecuali hanya untuk bagaimana nafsunya itu bisa dia dapatkan, bisa dia ungkapkan, dan dia bisa bagaimana hawa nafsunya itu bisa tercapai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menggunakan semua waktu, pikiran, tenaganya untuk bagaimana dia bisa meluapkan hawa nafsunya tersebut. Makanya hal yang kita lihat di saat ini, bagaimana antar negara berperang, bagaimana rakyat dan pemimpinnya saling berselisih, bahkan dalam Allah mengilhamkan pada nafsu itu sifat takwa dan sifat fujur. Oleh karenanya, ketika kita ingin memperbaiki kondisi kita saat ini, kembalilah kita ke diri kita, lihat bagaimana minimal ya, mungkin ada dua hal yang paling besar menjadi bahaya mengikuti hawa nafsu. Yang pertama adalah bahwa hawa nafsu kita ini tidak akan pernah berhenti untuk meminta. Dia akan selalu meminta dan meminta untuk dituruti. Sehingga ketika kita melayani hawa nafsu kita,
kita akan menjadi hamba hawa nafsu kita. Menjadi hamba hawa nafsu kita, dan akan sulit untuk keluar ketika kita selalu melayani apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Apa yang membuat orang-orang itu korupsi? Apa yang membuat orang-orang curang dalam bisnis mereka? Apa yang membuat orang-orang itu mengambil hak orang lain? Itu semuanya kembali kepada hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu ini sudah menjadi tuannya. Dan ada di antara orang-orang yang menjadikan Tuhannya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Kemudian yang kedua bahayanya bahwa hawa nafsu ini meskipun sudah diberikan apa yang dia inginkan, dia tidak akan pernah puas. Kebahagiaan yang didapatkan adalah kebahagiaan yang semu. Dia akan hilang setelah menikmatinya dengan sementara saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah menjadi hamba hawa nafsunya, maka peringatan-peringatan Allah pun tidak akan pernah dia indahkan. Maka akan tertutup hatinya, maka dia akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka فنحشره يوم القيامة أعمى وقال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى." Dia akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini, meskipun dia adalah orang yang paling kaya sekalipun. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta, dan dia akan mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Allah, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah telah datang kepada kami peringatan-peringatan kami kepada kalian, fanasitaha, dan kalian pun meninggalkannya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini pun kalian ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن حافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. عباد الله اعلموا أن الله صلى على نبيه قديما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن معهم حافظا ومعينا ونصيرا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا إندونيسيا خاصة
وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا